Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8 dimanapun berada? Kali ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin tentang persamaan garis ya. Jadi mohon maaf, ini kebetulan buatnya terlalu pagi mungkin. Jadi mungkin agak lumayan berisik gitu. Nah, kita akan melanjutkan yaitu tentang persamaan garis. Jadi di persamaan garis kemarin itu saya rasa memang saya menyadari ada anak-anak yang ini ya, yang nggak langsung paham, namun ada juga yang sudah paham. Tapi memang masing-masing berbeda ya, ada yang cepat, mungkin ada yang sudah, ada yang belum gitu. Nah, kita di persamaan garis bagian 2 ini nanti ada beberapa hal yang perlu diingat ya. Langsung aja deh kita lanjut ya. Oke. Ada beberapa hal yang anak-anak perlu ingat di sini ya. Kita sampaikan hal-hal ya. Hal-hal yang perlu diingat. Apa saja hal-hal yang perlu diingat? 1. Kita ganti tinta berarti ya. Ini apa saja hal-hal yang perlu diingat? 1. Yang perlu diingat adalah rumus gradien. Tergantung kondisi ya. Kalau hanya berupa sebuah potongan garis tanpa ini yang penting nanti ini tinggi ya. Ini dibuat kayak bantuan segitiganya. Ini alas. Jadi misalnya ada garis miring begini, maka kita buat bantuan begini, bentuk segitiga. Ini T, ini A ya. Maka yang ini M-nya adalah T per A. Kalau begini, ini ingat ya kemarin ya. Kalau memperhatikan videonya kemarin, insya Allah ingat A, T. Kalau miring ke kiri adalah min T per A. Itu kalau cuma diketahui sebuah garis yang miring saja ya. Tapi kalau diketahui sebuah titik atau dua buah titik, misalnya X1 Y1 X2 Y2, maka gradiennya menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau sudah berupa persamaan, maka ini adalah gradiennya. Gradiennya adalah di depan X. Atau dia adalah koefisien X. Kalau bentuknya seperti ini, AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Jadi ada berapa rumus nih? 1, 2, 3, 4. Ini harus dihafal. Kemudian yang rumus kedua, membuat persamaan garis. Ini ada 2 hal sebenarnya langkahnya. Yang pertama, langkah pertama itu adalah menentukan gradiennya. Yang langkah kedua, menentukan C-nya. C dari persamaan Y sama dengan MX plus C. Ini ya. Alhamdulillah Pak An beberapa hari lalu menghubungi Bapak Ketua MGMP dan diizinkan untuk menyampaikan pembahasan di buku yang disusun oleh MGMP, buku atau modul yang MGMP yang Pak ikuti ini kebetulan bekerja sama ini ya, Media Prestasi untuk
uh, distributor dan pencetakannya. Jadi kita sangat berterima kasih pada MGMP Matematika yang sudah mengizinkan untuk membuat video ini. Semoga nanti lebih jelas ya dengan latihan-latihan yang akan kita bahaskan. Kemarin sudah izin untuk crop dan sudah diizinkan. Jadi kalau ditanya sumbernya adalah Matematika untuk SMP MTS MGMP Matematika Kabupaten Bantul ya. Ini sudah seizin melalui Bapak Ketua MGMP. Semoga bermanfaat nanti. Oke ya. Semoga ada jadi jariahnya buat MGMP Matematika Kabupaten Bantul juga. Oke, next. Kita langsung aja deh. Ini kita cobain ya. Oke, kita cobain aja. Gimana kursornya ya? Oh, di sini ya. Oke. Salah ya? Oke. Ini dia yang sudah dipilih oleh MGMP Kabupaten Bantul yang dijadikan bahan latihan pertama. Kenapa saya tertarik membahas ini di sini? Karena saya cobakan ke tetangga, ternyata dengan penjelasan yang pertama kemarin itu sulit. Bahkan ketika sudah dibahas diulang pun lupa. Jadi kita gunakan ini. Coba perhatikan bahwa biasanya anak-anak lupa. Kalau ada garis itu dan ada 2 titik, ya harus tentukan dulu titik ini titik apa. Pakai pink lebih jelas mungkin. Yang titik ini titik apa? Ini yang diperhatikan duluan. Oh, titik A itu X-nya siapa? X-nya kita lihat. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2. Berarti titik A ini adalah 1,2. Ini boleh dianggap X1 Y1 atau X2 Y2 terserah. Misalnya katakanlah ini adalah X, karena yang di atas kita anggap X2 Y2. Jadi dari sini kita punya X2 nya adalah 1, Y2 nya 2. Yang ini X nya adalah 3. Kemudian ini dia ya, Y nya adalah 1. Ini bisa dianggap karena di bawah X1 Y1. Nanti kalau cuma titik doang, misalnya nomor 5 ini boleh asal. Yang ini boleh dianggap X1 Y1, yang ini X2 Y2, seperti itu boleh, sah-sah saja. Kalau ada gambarnya lebih enak. Oh, yang di bawah anggaplah X1 Y1, yang di atas X2 Y2. Dari sini ya, X1 nya adalah 3, Y1 nya adalah 1. Kita kerjakan di nomor 1. Pertanyaannya adalah gradien atau M. Karena ini ada 2 titik, kita bisa gunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini lumayan Pak naruh kursornya agak tepat. Jadi sepertinya lumayan bagus nih tulisannya. Y2 nya adalah siapa? Tadi Y2 nya adalah 2. Y1 nya adalah 1 per X2 nya adalah 1, Y2 nya adalah 3. Berarti 1 dibagi negatif 2 sama dengan negatif setengah. Nah, ini gitu. Kemudian kita yang nampak aja ya di sini ya, kita selesaikan dulu ya. Kita ke nomor 4. Ingat, untuk nomor 4 ini kita selalu pakai Y sama dengan MX plus C ya. Ingat, di pelajaran di video sebelumnya. Berarti ada 2 langkah, yaitu membuat garis itu menentukan gradien, ya toh? Menentukan gradien. 9 nih. Menentukan gradien, yaitu M
Oke, gradiennya ada belum? Oh, ada, yaitu 1/3. Setelah gradien ditentukan, langkahnya adalah menentukan C. Kita pakai ganti pulpen kuning. Langkah menentukan C adalah kita gunakan Y sama dengan MX plus C. Ini anggap saja ini titik X2 Y2. Y-nya tadi adalah negatif 4, M-nya adalah 1/3, X-nya adalah 3 plus C. 1/3 kali 3 berapa? Bisa dicoret ya. 1/3 kali 3 adalah 1. Jadi kita punya seperti ini sekarang. Negatif 4 sama dengan 1 tambah C. Coba ini sama artinya dengan negatif 4 sama dengan 1 ditambah titik-titik. Negatif 4 adalah 1 ditambah titik-titik. Berarti harus ditambah berapa? 1 biar jadi negatif 4 ditambah negatif 5 gitu. Jadi persamaannya udah ketemu. Y sama dengan MX plus C itu sama dengan 1/3, kan M-nya 1/3, X plus negatif 5. Nah, ditambah negatif 5 itu boleh ditulis dengan dikurangi 5. Nah, begitu. Loh, kok pilihan jawabnya nggak ada. Oh, ini bentuknya kan YMX plus C, yang ini AX plus BY plus C. Maka ini berarti Y-nya dipindah aja, dipindah ke kanan ya. Jadi kalau dia pergi berarti habis ya, alias 0. Kalau pergi itu dia statusnya akan berubah tanda. Ini berarti positif Y ya, artinya kalau nggak ada. Berarti kalau pindah jadi negatif Y. Nah, ini biar tidak mengandung pecahan, biar sepertiganya hilang, dikali 3 aja kedua ruas. Ini kita kali 3. 0 kali 3 0. 1/3 kali 3 1 ya. 1X itu X. Negatif kali 3 negatif 3 Y. Negatif 5 kali 3 negatif 15. Jadi jawabannya ada nggak? Ada ya. Ini yang ini ada D gitu. Nah, kalau yang nomor 4 ini kan sudah tahu ya, rumusnya tadi ternyata udah ada sih. Kita pakai ini aja yang biru ya. Ini kalau ada 2 titik tadi bisa pakai rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya berapa sih? 8. Y1 nya 2, X2 nya 7 kurangi 3, 6/4. 6/4 itu bisa disederhanakan jadi 3/2. Yang ini gampang ya kayaknya ya. Oke. Kalau yang ini coba ada ini. Wah, ini seru ini yang nomor 6 ya. Ini kan X1 Y1. X1 Y1. Ini X2 Y2. Padahal M kan rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. M nya udah dikatakan 3,
Y2 nya negatif 7, Y1 nya 8, X2 nya 3A, X1 nya 4A. Oh, ini pakai aljabar ya, seru ini. Kita bahas di sini ya. Seret. Tuh. Berarti 3 sama dengan negatif 7 kurangi 8 tuh negatif 15. Bagi 3A dikurangi 4A adalah min A. Negatif bagi negatif positif, ya kan? Negatif bagi negatif positif berarti bisa hilang. Seret berarti 3 sama dengan 15 dibagi A. Ketemunya gampang loh. A nya berarti harus diganti dengan 5. Udah. Cara saya 1, 4, 5, 6 nggak ada masalah ya. Langkahnya seperti ini. Ini diingat-ingat. Soalnya kalau persamaan garis itu paling pertanyaan cuma sekitar 20 macam gitu untuk model pertanyaannya. Jadi kalian yang model kayak gini jawabnya pakai rumus apa, X1 Y1 X2 Y2 terus dimasukin di rumus M adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Terus yang model ini pakai Y sama dengan MX plus C. Ini ada 2 titik, suruh gradien berarti pakai rumus. Ini ada 2 titik, ada gradien, berarti tetap pakai rumus. Nah kayak gitu doang. Saya rasa bagian ini sudah paham, boleh dicekrek. 3, 2, 1 cekrek. Saya hapus biar kita ke berikutnya. Oke. Nah, ini yang nggak beda ya. Tadi yang nomor 6 tadi udah dibahas. Nah, yang ini nanti sesuai penjelasan yang tadi, kita perlu bantuan sebuah segitiga. Nanti kita tarik dari sini. Yang dari sini seret. Berarti alasnya adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya 5. Tingginya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 5. Berarti gradien tadi adalah T per A karena miring ke kanan ya. 5 per 5 1. Nah gampang toh. Sekarang kita mau yang ini udah ya tadi ya. Ini udah. Yang nomor 7 nih, gampang nih. Garis K bergradien negatif 1. Iya. Oh ini dicentang. Jadi garis K ini gradiennya negatif 1. Oh, ini tadi barusan yang dibahas tadi ya. Berarti dari sini pakai rumus saja ini. Pakai rumus yang tadi, coba ganti tinta biar nggak tabrakan. Kita yang di nomor 7 ya. Pakai rumus sampai hafal nih kalian nanti. Y2 min Y1 per X2 min X1. Di sini gradiennya negatif 1. Berarti ini dianggap X1 Y1, yang ini X2 Y2. Berarti Y2 nya negatif 4, Y1 nya 5. Terus X2 nya adalah P, X1 nya adalah negatif 2. Ini negatif 4 dikurangi negatif 5 itu negatif 9, P plus 2. Berarti negatif 1 ini sama dengan negatif 9 dibagi P plus 2. Caranya nggak usah bingung. Negatif 1 ya kan negatif 9 bagi 9. Berarti dari sini kita punya P plus 2 harus
9, berarti P-nya 7. Ini ada. Gitu. Terus yang nomor 2 sudah, ini mungkin nomor 3 ini ya. Pakai cropnya nggak terlalu jelas ini. Ini M ya, M-nya udah ada nih. Jadi tahapannya tadi menentukan persamaan garis dan menentukan gimana ini? Susah nulisnya di sini. Menentukan persamaan garis dan M ya. M-nya sudah ketemu negatif 2. Ini X2Y2. Anggap aja begitu. Sehingga kita bisa pakai Y sama dengan MX plus C. Ya toh? Ini M-nya negatif 2, berarti Y sama dengan negatif 2X plus C. Y-nya boleh diganti 5 sama dengan negatif 2. X-nya boleh diganti 3 tambah C. 5 sama dengan negatif 6 ya, negatif 2 kali 3 tambah C. C-nya berapa? 5 itu negatif 6 ditambah berapa? Berarti C-nya harus diganti 11. Jadi Y sama dengan M-nya tadi negatif 2 X plus C-nya 11. Mana? Ini ada langsung ketemu yang A ya. Kemudian dilanjut nomor 7 sudah, nomor 3 sudah mirip ya, ini soalnya mirip-mirip aja. Apalagi yang nomor 9 nih juga mirip sama dengan ini toh. Ya udah kita kerjakan dulu atau yang ini dulu. Wah, segaris. Segaris itu berarti intinya gradiennya harus sama. Dengan titik manapun harus sama. Anggaplah ini X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, maka harus sama. Y2 min Y1 per X2 min X1 harus sama dengan Y3 min Y2 per X3 min Y3. Dari sini kita tahu Y2 nya 13, Y1 nya negatif 1 per X2 nya negatif 4, X1 nya 3. Berarti 13 min 1 dari 14 ya, min 7 ya, ini ya. Berarti ini adalah yang bagian sini negatif 14 dibagi negatif 7, yaitu negatif 2. Jadi yang ini juga harus ketemu negatif 2. Coba Y3 nya, oh enggak ya, ini T ya, dikurangi 13. Iya, harus sampai ini ya, X3 nya negatif 2 dikurangi negatif 4. Ini 4 ya, nggak kelihatan. Wow, dari sini meremen ke sini, maaf, T min 13 ber negatif 2 min jadi plus ya, tambah 4. T dikurangi 13 harus sama dengan dosa 2 pahala 4, berarti pahala 2. Oke. Bagaimana ini? Supaya ini harus ketemu ini tadi negatif 2. Maka T berarti T dikurangi 13 nya harus ketemu negatif 4 ya. Karena negatif 4 bagi 2 negatif 2. Betul ya? Berarti T nya adalah 9. Begitu. Tak ulang-ulang ya, nanti dipahami pelan-pelan ya. Oke, sekarang di nomor 9. Ini persamaan garis sudah hafal kalian di luar kepala. Pertama harus cari M nya.
Y2 min Y1 per X2 min X1 berarti min 5 per 1 per X2 min 2 min 6 bagi 5. Berarti Y sama dengan MX plus C gitu. Maka dari sini Y sama dengan min 6 per 5X plus C. Kita pakai yang ini aja deh. Yang mana? Pakai titik min 2,1 ya. Kita pakai sini 1. Kan Y nya 1 ya, ini Y nya 1, X nya min 2 min 6 per 5 kali min 2 tambah C. 1 sama dengan 12 per 5 tambah C. Wow, pecahan. C nya pecahan. Ini pasti yang nggak suka pecahan ini harus sabar ya. Kita menghapus yang mana nih? Nomor 7 tadi udah bisa ya, tak hapus pelan-pelan aja deh. Oke, kita hapus pelan-pelan. Kita hapus. Oke, kita ini ya. Tadi kita pindah ke atas ini aja ya. Maaf ya, ini tak anak panah ke atas. Nah, ke sini. Kan 1 sama dengan 12 per 5 ditambah C. Coba C nya berapa? Pusing nggak? Ya ini jadikan per 5 semua aja. Berarti 1 kan 5 per 5 ya. 12 per 5 tambah C. Berarti C nya harus negatif 7 per 5. Dari mana 5 dikurang 12? Negatif 7. Udah ketemu, berarti persamaannya adalah Y sama dengan M nya tadi negatif 6 per 5 X, C nya min 7 per 5. Nah, berarti kalau dipindah ruas ke sana, Y nya pergi, berarti 0 menjadi seperti ini. Pergi dia positif, kalau pergi jadi negatif gitu. Kalau nggak suka pecahan berarti kali 5 semua. 0 kali 5 berarti berapa nih? Kali 5 semua ya. 0 kali 5 0. Negatif 6 per 5 kali 5 berarti negatif 6. Y kali 5 berarti min 5Y. Min 7 per 5 kali 5 berarti min 7. Ada nggak nih jawabannya? Nggak ada, ya kan? Maka ini kan adanya pilihannya hanya 6x ya. Kali lagi negatif 1. Ini berarti 0 sama dengan 6x tambah 5y tambah 7. Jadi jawabannya yang bawah, yang D. Oke, saya rasa cukup, boleh dicekrek, boleh. 3, 2, 1 cekrek. Tuh. Kita pindah di berikutnya. Ternyata udah lama banget ini videonya, setengah jam. Pokoknya terima kasih. Ini ngerendernya karena lama, udah segini dulu. Jadi yang perlu diingat-ingat ya, anak-anak, nanti ini ya tugasnya ya. Tugasnya mengerjakan ini LKS saja. Saya sudah pilihkan pertanyaan ya. Pilihkan pertanyaan, coba dikerjakan saja ya. Latihannya hari ini, tugasnya halaman 77. Soalnya adalah nomor 1
2 3 4 5. Nah, 1 2 4 1 2 3 4 5 dengan caranya ya, dikirim, dikerjakan di kertas ya, di kertas, beri nama, kirim ke zona matematikawan ya, zona matematikawan @gmail.com. Jadi setelah dikerjakan di kertas, difoto, kemudian dikirim ke email ini ya. Nomor 1 2 3 4 5 pembahasannya mirip yang tadi kok. Terima kasih sudah menonton. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk ngaji, membantu orang tua. Jangan lupa mandi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.